Tahukah kamu bahwa hampir semua candi-candi yang ada di Indonesia merupakan peninggalan Kerajaan Mataram? Penasaran? Yuk ikutin ceritanya. Kerajaan Mataram kuno atau yang dikenal juga sebagai Kerajaan Medang merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang didirikan oleh Raja Sanjaya di Tanah Jawa pada tahun 716. Kata Mataram berasal dari bahasa Sanskerta Mataram yang diambil dari kata Matra yang memiliki arti ibu. Kata Mataram sendiri kemungkinan memiliki arti ibu pertiwi atau dalam kata lain tanah air. Berbeda dengan Kerajaan Sriwijaya yang fokus pada perdagangan dan maritim, Kerajaan Mataram kuno fokus pada pertanian. Pada abad ke-8 sampai dengan abad ke-9, Kerajaan Mataram kuno memasuki era perkembangan seni dan arsitektur Jawa yang dibuktikan oleh pembangunan candi-candi di wilayah Mataram. Catatan tertua mengenai Kerajaan Mataram kuno berasal dari prasasti Canggal yang ditulis pada tahun 732. Prasasti tersebut ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir dekat Magelang. Prasasti yang ditulis menggunakan bahasa Sanskerta tersebut menceritakan tentang pendirian lingga yang merupakan objek sembahyang umat Hindu di atas sebuah bukit. Dikatakan bahwa lingga tersebut didirikan di daerah Kunjara-Kunja, Yawadwipa, yang kaya akan beras dan emas. Yawadwipa sendiri merupakan nama kuno untuk Pulau Jawa. Menurut prasasti Canggal, Yawadwipa dahulunya dipimpin oleh Raja Sana yang panjang umur, bijaksana, dan baik hatinya. Setelah kematian Raja Sana, Yawadwipa terpecah belah. Sanjaya, anak laki-laki dari saudara perempuan Raja Sana, kemudian naik tahta menjadi seorang raja. Raja Sanjaya tidak hanya berhasil menaklukkan wilayah di sekitaran kerajaan barunya, tetapi juga mampu memimpin dengan adil dan bijaksana, sehingga membawa kemakmuran bagi masyarakatnya. Di antara tahun 760 sampai dengan 910, dari Raja Panangkaran sampai dengan Raja Balitung, Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kemegahannya. Era ini ditandai dengan berkembang pesatnya seni dan arsitektur Jawa kuno yang dibuktikan dengan pembangunan berbagai candi dan monumen yang mendominasi Cakrawala, Dataran Kedu, dan Kewu. Di antara candi-candi yang dibangun, yang paling dikenal ialah Candi Sewu, Borobudur, dan Prambanan. Raja Panangkaran dikenal sebagai pembangun yang hebat. Di bawah kekuasaan beliau, setidaknya ada 5 candi yang didirikan di Mataram. Di antaranya adalah Candi Panangkaran, Sari, Sewu, dan 2 candi lain yang tidak diketahui. Berbeda dengan Raja Sanjaya yang mengikuti ajaran Hindu Siwa, Panangkaran memilih untuk mengikuti ajaran Buddha Mahayana. Raja Panangkaran dikenal sangat taat pada ajaran Buddha, di mana ia membangun banyak vihara dan mendonasikan desa kepada perkumpulan petapa Buddha atau yang disebut juga Sangha. Penerus Raja Panangkaran ialah Raja Daranindra atau lebih sering disebut Raja Indra. Pada prasasti Kelurak, Raja Indra digelari Wairi Warawira Mardana yang berarti pembunuh musuh yang berani. Raja Indra dikenal akan keberanian dan kesukaannya akan perperangan. Secara pribadi Raja Indra memimpin berbagai ekspedisi militer di luar Pulau Jawa, misalnya di Malaya, Thailand, Champa, dan Kamboja. Setelah kemenangannya di berbagai wilayah, Raja Indra kembali ke Tanah Jawa dan melanjutkan pembangunan candi-candi. Ia diyakini memulai pembangunan Candi Mendut, Ngawen, Pawon, dan Borobudur. Pada tahun yang tidak diketahui, Raja Indra diangkat menjadi Raja Sriwijaya melalui hubungan dekat antara dinasti Sailendra dengan tahta Sriwijaya. Pada era ini baik Kerajaan Mataram maupun Sriwijaya berada di bawah kekuasaan yang sama, yakni dinasti Sailendra. Pada tahun 851, menurut catatan seorang pedagang Arab yang bernama Sulaiman, Kerajaan Mataram melancarkan serangan terhadap Kerajaan Khmer di Kamboja yang berbuah kemenangan. Setelah kejadian ini, wilayah Kamboja menjadi bagian dari kekuasaan dinasti Sailendra. Penerus Raja Indra adalah Raja Samaragrawira, yang dikenal juga sebagai Rakai Warak. Berbeda dengan Raja Indra yang cinta akan perang, Rakai Warak adalah sosok yang cinta damai. Beliau lebih tertarik untuk menyelesaikan pembangunan Candi Borobudur. Rakai Warak memilih Jayawarman, seorang pangeran dari Kerajaan Khmer, untuk menjadi gubernur di wilayah Indrapura, Kamboja. Pada saat itu Indrapura berada di bawah kekuasaan Mataram melalui dinasti Sailendra. Keputusan ini ternyata membuahkan kesalahan dikarenakan Jayawarman memberontak dari tahta Mataram dan menyatakan kemerdekaannya dari pengaruh Jawa. Penerus dari Rakai Warak ialah Putri Pramodawardhani yang menikah dengan Rakai Pikatan yang mengikuti ajaran Hindu Siwa. Rakai Pikatan sendiri adalah anak laki-laki dari Rakai Patapan yang merupakan tuan tanah yang berkuasa di Jawa Tengah. Kekuasaan Rakai Pikatan dan Pramodawardhani ditandai dengan kembalinya pengaruh agama Hindu ke dalam Istana Mataram. Buktinya adalah pembangunan Candi Sivagra atau yang kita kenal dengan nama Candi Prambanan.
Pangeran Balaputra Dewa yang kemungkinan merupakan adik atau paman dari Pramodawardhani tidak menyetujui kekuasaan Rakai Pikatan yang condong kepada ajaran Hindu Siwa. Balaputra kemudian diusir dari Jawa Tengah dan melarikan diri ke Sumatera. Di sana ia memimpin dinasti Sailendra yang masih taat pada ajaran Buddha, lalu diangkat menjadi Raja Sriwijaya. Pada tahun 929, ibu kota Mataram dipindahkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur oleh Empu Sindok. Penyebab perpindahan ini belum diketahui kepastiannya, mulai dari bencana alam, wabah penyakit, sampai dengan serangan dari kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 990, Raja Dharmawangsa dari Mataram melancarkan serangan laut ke kerajaan Sriwijaya untuk merebut kota Palembang. Serangan ini menyebabkan kerajaan Sriwijaya meminta perlindungan dari Kaisar Tiongkok. Serangan Dharmawangsa ternyata tidak membuahkan hasil. Pada tahun 1003, kerajaan Sriwijaya berhasil mengalahkan pasukan kerajaan Mataram dan mempertahankan kedaulatannya. Pada tahun 1016, Raja Wurawari dari Luaram memberontak. Beliau menyerang dan menghancurkan istana Mataram serta membunuh Dharmawangsa beserta sebagian besar anggota kerajaan. Kejadian ini menyebabkan runtuhnya kerajaan Mataram dan terjadinya kekacauan di penjuru wilayah Mataram. Terima kasih teman-teman atas waktu dan perhatiannya. Pada video selanjutnya kita akan membahas kehidupan bermasyarakat di dalam kerajaan Mataram beserta warisan yang ditinggalkan. Tahukah kamu bahwa pada puncak kekuasaannya dinasti Sailendra pernah menyerang Mozambik di Afrika? Penasaran? Yuk ikutin akun Historia Mundi biar tahu kelanjutannya.